Dan untuk membahas harga kebutuhan yang naik secara beruntun ini kita sudah terhubung dengan pengamat ekonomi ada Pak Bima Yudhistira. Selamat siang Pak Bima. Selamat siang. Baik Pak Bima, ini masalah minyak yang belum selesai kemudian diikuti berbagai kebutuhan pokok masyarakat yang inti begitu naik. Ini juga ada BBM non subsidi juga baru-baru ini naik nih. Kemudian Pak Bima melihatnya apa masalah yang menyebabkan semua harga kebutuhan pokok ini naik secara bersamaan? Ya, memang sebelum invasi Ukraina, biaya produksi tercatat pada kuartal keempat untuk seluruh jenis industri itu mengalami kenaikan 2,7%. Artinya dari pertengahan semester kedua 2021 sudah ada kenaikan berbagai jenis komoditas, khususnya komoditas impor. Oleh karena ini yang disebut sebagai kenaikan biaya impor. Biaya logistiknya juga semakin mahal, apalagi biaya logistik yang memang didapatkan dari impor. Beberapa komoditas ini kena pengaruh dari harga minyak mentah yang naiknya sudah terlalu signifikan ya, di atas $100 per barel. Di sisi yang lain sebenarnya ketergantungan terhadap beberapa produk impor ini sudah sangat dominan. Kita bicara bawang putih 85%, kedelai lebih dari 80% impor, daging sapi juga salah satu yang postur impornya cukup tinggi. Jadi di sisi yang lain produksi dari dalam negeri belum mampu untuk menutupi kekurangan sehingga impor harganya naik tidak bisa dilakukan pengendalian karena apa yang terjadi di Ukraina tentunya bukan kehendak dari pemerintah Indonesia, jadi tidak bisa melakukan berbagai upaya. Tetapi meskipun pergerakan harga internasional tidak di bawah kendali Indonesia, dalam hal ini adalah pemerintah, yang bisa dilakukan saat ini adalah memitigasi beberapa dampak atau eksesnya di dalam negeri. Salah satunya memang dengan intervensi stabilitas harga, entah melalui subsidi atau peran Bulog, dan juga penguatan dari jaring pengaman sosial. Karena kalau ini berlanjut, khususnya pada momentum Ramadan dan Lebaran, tentunya ini akan mengakibatkan inflasi yang jauh lebih tinggi sepanjang 2022. Baik, artinya jika memang Indonesia masih tergantung dengan impor, maka kenaikan harga kebutuhan pokok ini akan terus naik. Ya, kecuali pemerintah bisa memberikan beberapa kompensasi atau subsidi. Misalnya contohnya adalah soal BBM. Apakah BBM ini perlu terus dilakukan penyesuaian, baik yang non-subsidi, untuk yang subsidi mungkin masih bisa ditahan. Jadi syaratnya adalah dua hal. Yang pertama, pemerintah tentunya memiliki dana kompensasi kepada BUMN, ya, dalam hal ini adalah Pertamina, untuk listrik adalah PLN. Jadi keuntungan pemerintah dari komoditi booming di sawit dan batu bara bisa disubsidi silangkan untuk dana kompensasi kepada BUMN. Itu sangat memungkinkan opsi ini, sehingga tidak perlu terjadi penyesuaian harga lagi untuk seluruh jenis energi. Baik. Yang kedua adalah subsidi. Memang subsidi energinya 134 triliun, ini harusnya bisa terus dilakukan penyesuaian kenaikan. Baik, oke. Harusnya bisa pemerintah intervensi harga ini. Namun kenyataannya soal minyak ini, pemerintah sudah intervensi harga, artinya sudah menyesuaikan, sudah menentukan harga eceran tertinggi. Namun nyatanya di lapangan masih langka ini minyak. Ya, untuk kasus minyak goreng memang kasusnya berbeda ya. Itu bukan bahan baku yang impor, CPO-nya atau kelapa sawitnya berasal dari dalam negeri. Nah, sekarang sebagian dari produsen kelapa sawit mengalihkan kepada biodiesel. Itu juga memakan porsi yang cukup besar di dalam negeri, sehingga ada dilema pilihan antara mau mendorong biodiesel atau B30 dengan sawit yang digunakan untuk kebutuhan pangan. Dalam hal ini adalah minyak goreng. Di dalam dilema tadi, harusnya pemerintah dalam situasi sekarang memprioritaskan dulu sawit untuk kebutuhan pangan. Jadi memang ada permasalahan di hulu ataupun di perkebunan kelapa sawitnya. Yang kedua, pemerintah bisa melakukan intervensi melalui Bulog dan juga beberapa BUMN di perkebunan untuk memprioritaskan harga minyak goreng yang jauh lebih stabil sehingga HET-nya bisa terpenuhi. Tapi kalau ada pedagang ataupun oknum distributor yang sengaja melakukan penimbunan, tidak mau menyalurkan minyak goreng yang harganya 14.000 ya atau di bawah HET, maka ini harus ada sanksi juga yang cukup tegas. Jadi memang butuh solusi yang komprehensif dari hulu sampai ke hilir, khusus untuk masalah minyak goreng ini, karena produsennya pun juga produsen di dalam negeri. Baik ya, dari semua kenaikan bahan kebutuhan pokok ini, prediksinya apakah kenaikan ini masih terus terjadi hingga setelah Lebaran misalnya? Bahkan sepanjang 2022,
karena ini ditambah eskalasi dari Ukraina, ini mengganggu sekali rantai distribusi ekspor dan impor. Kemudian juga permintaan global tentunya juga meningkat pasca kasus Omikronnya mengalami penurunan. Jadi kita memang harus antisipasi bukan hanya fokusnya pada Ramadan Lebaran, tetapi bahkan sampai tahun baru 2023 ke depan, ini tren harga komoditasnya akan meningkat cukup signifikan, akan bertahan cukup tinggi. Jadi memang segala antisipasi baik dari sisi belanja pemerintah untuk subsidi, jaminan sosial, dan juga dari sisi moneter. Karena satu variabel lagi yang kita belum lihat ya, adanya pergerakan naik turun signifikan adalah nilai tukar rupiah. Harapannya itu bisa dijaga oleh Bank Indonesia. Baik, kita harapkan juga kenaikan ini tidak terjadi sepanjang tahun 2022 ini. Terima kasih Pak Bima Yudhistira sudah bergabung bersama kami di Anyus Siang.